kemarin dibahas, hari ini dikaji. Mungkin pekan depan ada lagi ustadz yang mengkaji tentang berbakti kepada orang tua. Ini menunjukkan kondisi manusia yang memang banyak di antara mereka lupa sama orang tuanya. Kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Jalla Jalaluh mewasiatkan kepada para anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Karena Allah tahu bahwa kebaktian anak kepada orang tua itu sesuatu yang perlu diperjuangkan oleh anak. Berbeda bagaimana orang tua kepada anak. Cintanya orang tua sama anaknya, kasih sayang orang tua sama anaknya, itu sudah sebuah naluri yang tertanam di hati orang tua, yang gak perlu orang tua dikasih tahu, sayangi anakmu. Gak perlu. Makanya gak ada ayat yang memerintahkan orang tua untuk sayang kepada anaknya. Yang ada perintah orang tua untuk menyelamatkan anak-anaknya dari api neraka. Keluarganya dari api neraka. Menyuruh anaknya untuk sholat, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau bicara anak, maka Allah 3 kali di dalam Al-Quranul Karim mewasiatkan kepada para anak untuk peduli sama orang tua. Orang tuamu loh. Ingat sama orang tuamu. Karena tadi seorang anak ketika tumbuh besar ya, kemudian dia mulai dewasa, berkeluarga, ya udah dia punya kesibukan sendiri. Jangan berkeluarga. Kadang-kala dia remaja, punya kawan, dia merasa lebih dekat sama kawannya daripada orang tuanya, dia tinggalkan orang tua. Maka kenapa kajian tentang berbakti kepada orang tua terus diulangi, disampaikan, ya, karena alhamdulillah masih banyak kebaikan di diri umat ini. Fadzakir in nafa'atidz dzikra. Berikan peringatan di mana peringatan itu memberikan manfaat. Ahibati fillah, pada suatu hari baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menaiki mimbar di Masjid Nabawi. Mimbar Nabi alaihi salatu wassalam itu 3 tingkatan. Ada 3 anak tangganya. Ketika beliau menaiki tingkatan pertama, beliau mengatakan amin. Lalu naik ke tingkatan kedua, beliau juga mengatakan amin. Yang ketiga, beliau mengatakan amin. Kita semua tahu arti amin. Ya Allah kabulkan ya. Tapi para sahabat tidak tahu apa yang sedang diaminkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau menjawab pertanyaan para sahabat untuk menghilangkan keheranan mereka dengan amin 3 kali yang beliau baca. Maka beliau mengatakan, lamma raqitu darajal ula ja'ani Jibril. Ketika aku naik ke anak tangga yang pertama, Jibril datang kepadaku alaihi salam. Faqala syaqiyun abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu. Sengsara seorang hamba. Di dunia ada 2 orang, syaqiyun wa sa'id. Di akhirat juga ada syaqiyun wa sa'id. Ada yang syaqi, masuk neraka, diazab, disiksa di dalamnya. Ada yang sa'id, yang berbahagia, berada di surga dan tempat yang penuh dengan keindahan, kekal selama-lamanya. Siapa yang didoakan sengsara oleh Nabi SAW? Oleh Jibril, yang kemudian diaminkan oleh Nabi SAW. Seorang hamba
yang mendapati bulan Ramadan. Kita tahu dengan fadilah bulan Ramadan, dengan keutamaan bulan Ramadan, dibukanya pintu-pintu surga, dikuncinya pintu-pintu neraka. Subhanallah, setan-setan dibelenggu. Penyeru kepada kebaikan terus mengajak kepada kebaikan. Ini orang di masa yang penuh dengan kesempatan untuk masuk surga, nggak masuk surga dia. Nggak diampuni dosa-dosa dia. Ini orang yang celaka. Orang yang sengsara, melarat. Faqultu amin. Maka aku katakan amin. Semoga sengsara itu. Yang kedua, Jibril mengatakan, syaqiyun abdun adraka walidayhi au ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Sengsara seorang hamba yang hidup mendapati kedua orang tuanya masih hidup. Hidup, ini anak orang tuanya ada. Baik dua-duanya atau satu dari keduanya. Sebagian kita tahu-tahu dia balik, abahnya udah nggak ada. Ibunya udah nggak ada. Ada yang mengatakan, anak nggak ingat Ustaz dengan abah dan ibu anak. Ya dia nggak tahu. Dia tidak merasakan mungkin kasih sayang karena dia meninggal ketika kecil. Tapi kalau ada anak yang hidup, mendapati kedua orang tuanya masih ada, satu atau dua-duanya, kemudian nggak masuk surga, syaqi. Faqultu amin. Maka aku katakan, amin. Semoga. Maka ini kesempatan buat kita semua yang masih memiliki orang tua, yang masih hidup, itu tiket bagimu untuk masuk surga. Kalau engkau ternyata nggak bisa masuk surga lewat tiket ini, syaqi. Kata Nabi SAW, syaqi. Sengsara. Mau dari pintu mana engkau masuk surga? Oh, engkau mau berbanyak sedekah. Engkau mau rajin, tekun, puasa sunnah. Tapi ternyata engkau durhaka sama orang tuamu, syaqi. Artinya orang tuanya ini gak ridho sama nih anak. Bukankah Allah Jalla Jalaluh, keridhoannya bergantung dengan keridhoan orang tua. Ridhallah fi ridhal walid wa sukhtullah fi sukhtil walid. Keridhaan orang tua bergantung dengan keridhaan Allah bergantung sama keridhaan orang tua, dan murka Allah bergantung sama murka orang tua. Kalau orang tuamu murka dengan diri, tidak ridho dengan sikapmu yang mengabaikan keduanya, maka Allah tidak akan ridho sama engkau. Syaqi. Faqultu amin. Aku katakan amin. Kemudian Jibril mengatakan, syaqiyun abdun dzukirtu indahu falam yusalli alaik. Syaqi, celaka seorang hamba wahai Muhammad, yang namamu, yang dirimu disebutkan di hadapan dia, kemudian dia tidak bersolawat kepadamu. Nama Nabi Muhammad, dia mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Atau dia singkat SAW. Salawat loh, bukan SAW. Bersolawat. Yang tidak bersolawat. Kalau sekedar nulis SAW, tapi dia tidak bersolawat, berarti dia syaqi. Sengsara itu. Rawahul Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Subhanallah jemaah. Yang menarik ya, Al-Imam Bukhari ketika menyusun kitab Al-Adabul Mufrad, kitab tentang etika, tentang budi pekerti, tentang bagaimana bersikap. Beliau memulai kitabnya ini dengan bab qaulihi ta'ala, wasainal insan biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada manusia untuk peduli sama orang tua. Itu bab yang pertama di dalam kitab beliau. Kemudian beliau lanjutkan dengan bab birril
Bab berbakti kepada orang tua. Kenapa kok bicara bab berbakti sama orang tua? Sama ibu. Setelah orang tua secara umum, bab selanjutnya adalah bab berbakti kepada ibu. Karena memang Allah Jalla Jalaluh seringkali ketika mewasiatkan, kita akan baca ya, mungkin yang di surat Luqman, kita akan baca surat Luqman ayat 14, bagaimana Allah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya, dua-duanya, kemudian ibunya. Coba kita baca. Nah, tafadhal, ada yang mau baca di sana? Atau ana baca? Nah, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepada akulah kembalimu. Allahu Akbar. Allah wasiatkan, Allah perintahkan kepada anak agar peduli, berbakti kepada orang tuanya. Hamalathu ummuhu, ingat ibu. Ibumu yang hamil engkau, bukan bapak. Wahnan ala wahn. Lemah di atas kelemahan. Secara struktur tubuh perempuan itu dia lebih lemah dari kaum lelaki. Tidak bisa dipungkiri. Tapi Allah berikan beban di perut ibunda kita. Ini yang lupa sama ibunya, kau harus ingat. Engkau pernah berada di perut ibu 9 bulan. Yang kau lihat pusarmu, kau harus ingat 9 bulan pusar ini nyambung sama tubuh ibu kita. Kita hidup dengan kehidupan ibunda kita. Engkau akan terus melihat itu pusar. Maka Allah ingatkan manusia dengan ibumu. Kemudian wafisaluhu fi amain. Setelah engkau dilahirkan, nggak istirahat loh ibu itu. 9 bulan mengandungmu, setelah itu istirahat ibu, masih ngurusi dirimu. Dia berusaha untuk membesarkan engkau dengan cinta dan kasih sayang. Nih, apa bedanya orang tua sama anak ya? Yang sering kita dengar. 10 anak itu belum tentu bisa ngerawat 1 ibu. Tapi 1 ibu dapat merawat 10, 12, 15, 17, 20 anak. Sampai ada yang punya anak 27, dirawat tuh anak-anaknya. Karena dia punya cinta bawaan kepada anak-anak itu. Nggak perlu dikasih tahu cintai, sayangi anakmu. Dia sayang sama anaknya. Kalau nggak sayang sudah digugurkan tuh anak. Dia tunggu itu anak lahir. Bagaimana dia nggak tidur demi kita tidur.
Bagaimana dia menyuapin kita, dia ingin kita makan, jam. Dia ingin kita makan. Dicari kita, ya Allah. Ana kalau ngeliat ya. Istri Ana, ketika anaknya nggak makan, dicari kemana-mana, mana Fulan, kelihatan Fulan. Ada Yusuf, Yusuf ada di sini, nggak ada. Cari Yusuf ada di sini. Itu orang tua. Tapi kita nyari orang tua kita. Kita bahkan ingin orang tua kita cepat pergi dan meninggal dunia. Kita ingin. Sedangkan orang tua kita siap mengorbankan nyawanya demi kita hidup. Maka Allah ingatkan, fafisaluhu fi amain. Engkau nggak bisa apa-apa loh. Makanya ketika orang tuamu sudah sepuh, ini kesempatan untuk berbalas budi yang engkau tidak akan pernah bisa membalas budi. Tapi paling tidak ini pintu surga gitu. Oleh karena itu, tatkala datang seorang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya dia menjadi punggung untuk ibunya. Dia merawat ibunya, mewuduin ibunya, menyuapin ibunya, seperti yang dilakukan oleh ibunya kepada dia. Kira-kira seperti itu. Kata dia, apakah aku sudah membalas budinya? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la, belum. Loh, kan aku sudah berbuat kepada dia seperti dia berbuat kepada aku gitu loh. Seharusnya kan impas. Kenapa tidak? Ibumu waktu berbuat itu kepadamu, dia ingin engkau hidup. Dia merajut mimpi untuk masa depan. Dia mempersiapkan segala sesuatu agar engkau jadi orang yang hebat. Jadi orang yang bermanfaat. Ketika dia membersihkan dirimu, membersihkan kotoranmu, gak pernah ngeluh dia. Dia ingin kau hidup. Apakah sama perasaanmu sekarang tatkala engkau merawat ibu? Bukankah engkau ingin cepat berpisah dengan ibu? Dengan alasan kesian ibu. Udah sakit, capek. Engkau yang capek. Maka Umar mengatakan belum. Belum kau balas. Jadi seperti apa kebaktian anak sama orang tuanya, hendaklah dia tahu bahwa dia belum berbakti. Maka Allah wasiatkan. Artinya Allah khawatir dengan anak-anak ini gak berbakti sama orang tuanya. Maka Allah jelasin. Kalau orang tua sama anak udah aman. Secara umum aman. Orang tua cinta sama anaknya. Dia berkorban apa saja buat anaknya. Sedangkan engkau, maukah engkau mengorbankan segala sesuatu untuk orang tua? Maukah engkau tidak tidur demi orang tuamu tidur? Maukah engkau mendahulukan ibumu untuk makan, baru setelah itu engkau makan? Sebagian salafus saleh, subhanallah, dia itu kalau ke rumah orang tuanya, ya Allah ya, dia tungguin orang tuanya sampai tidur. Ibunya ngomong, nah pulang kau nak. Ada keluarga dan anak-anak, engkau pulang. Enggak ibu. Kalau ibu tidur baru anak. Dia ingin merasakan kedamaian dan kebahagiaan buat ibunya, baru dia mikirkan diri. Tapi berapa anak yang seperti itu? Maka Allah wasiatkan agar anak peduli sama orang tuanya. Anishkurli. Agar engkau bersyukur kepada aku, kata Allah, wali-walidai. Dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Sudahkah kita berterima kasih? Ya, tatkala kita kecil kita butuh sama orang tua kita. Semua biaya
Sandang, pangan, papan, pakaian, ya, biaya sekolah. Kita kepingin apa aja dikasih sama orang tua. Orang tua capek, kadang-kala berhutang demi kita. Siapkah kita berhutang buat orang tua kita? Sebagai bentuk terima kasih. Terima kasih sama orang tua kita. Kita bakal kembali kepada Allah Azza wa Jal. Maka ahibati fillah, Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad di bab kedua ketika dia menyebutkan bab birril bab berbakti kepada ibu secara khusus, beliau meriwayatkan hadis dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah, man abar, siapa orang yang aku harus berbakti sama dia? Apa sih makna bir? Bir. Bir itu artinya kebaikan, manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Siapa orang yang paling berhak mendapatkan manfaat dari aku? Kebaikanku. Baik itu berupa ucapan, baik itu berupa perbuatan. Qala ummak, ibumu. Qultu man abar. Terus setelah itu siapa? Ummak, ibumu lagi. Qultu man abar. Siapa yang aku harus berbakti sama dia setelah ibu? Ummak, ibu. Terus setelah itu baru bapak. Kemudian bapak. Tsummal aqrab fal aqrab. Kemudian yang lebih dekat, yang lainnya gitu, yang lebih mendekat ke bapak. Subhanallah jemaah. Seakan-akan kalau kita punya satu senyuman. Kita punya satu senyuman. Buat siapa? Buat ibu. Kita punya dua. Buat ibumu lagi loh. Ada tiga anak punya. Buat ibumu. Baru setelah itu buat bapakmu. Engkau kalau punya sesuatu, Allahu Akbar. Engkau beli hadiah. Siapa yang kau ingat? Ibu dulu. Ibu lagi, bapak. Baru setelah itu bini kita. Istri kita. Baru anak-anak kita. Berbakti kepada orang tua ini butuh perjuangan. Takalluf. Kita perlu memaksakan diri. Kalau kita nggak memaksakan diri, ya kita nggak akan berbakti. Oh, kita punya kesibukan, anak punya kesibukan, anak punya pekerjaan, anak punya keluarga, banyak anak urusin. Ya, dari semua urusan, yang paling penting adalah ibu. Kemudian ibumu lagi. Kemudian ibumu lagi. Baru ayah kita. Baru yang lain. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis di mana datang seorang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum. Lalu kata orang ini, inni khatabtu mra'atan. Aku melamar seorang wanita. La. La. Tarji' ta'khud min ummana fulus. La ta'khudhun. Anta qad ashtarayta fatabil anifan. Nah. Kata Abdullah bin Abbas, datang orang nih. Dia mengatakan, aku melamar seorang wanita, tapi ternyata wanita itu menolak lamaranku. Kemudian dia dilamar oleh laki-laki lain dan dia mau menikahinya. Faghirtu alayya. Aku cemburu. Faqataltu. Aku bunuh dia.
Fahalli min taubah. Aku masih bisa bertobat? Enggak. Dia tahu dosa besar yang dia lakukan. Ibnu Abbas mengatakan, Ummuka hayyah, ibumu masih hidup? Qala la, udah meninggal dunia. Udah meninggal dunia. Lalu kata Ibnu Abbas, tub ilallah azza wa jal wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Kalau ibumu sudah meninggal dunia, ya udah. Engkau bertobatlah kepada Allah, beristighfar, mohon ampun sama Allah, dan dekatkan dirimu dengan semua amal soleh yang bisa engkau kerjakan. Berbakti sama orang tua, udah nggak ada, udah meninggal orang tua. Ya tetap kita berbakti sama orang tua setelah meninggal dunia. Tapi kata Nabi SAW tadi, kalau ada anak mendapati kedua orang tuanya masih hidup, kemudian nggak bisa masuk surga lewat sana, syaqi. Sampai mati orang tuanya, dia belum berbakti sama orang tuanya. Ini orang tuanya udah mati. Ketika orang itu pergi, yang bertanya itu pergi, Atha bin Yasar, muridnya Abdullah bin Abbas, bertanya, Lima sa'altahu an hayati ummihi. Kenapa engkau tanya sama dia tentang ibunya masih hidup apa enggak? Apa jawab Abdullah bin Abbas? Inni la a'lamu amalan aqrab ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Kata dia, aku nggak tahu. Aku tidak mengetahui amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah daripada berbakti kepada ibu. Aku nggak tahu. Tapi ibunya sudah mati. Seakan-akan dia kehilangan peluang besar. Makanya tema kita hari ini, yang masih hidup orang tuanya, mintakan kepada Allah panjang umur buat orang tua kita dalam ketaatan kepada Allah. Agar kita terus bisa berbakti kepada orang tua kita. Karena ini kesempatan. Banyak amal soleh. Ada puasa Daud, ya, ada sodako, ada zikir, ada haji, ada jihad. Jihad fi sabilillah. Tapi kata Abdullah bin Abbas, inni la a'lam, aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Amalan yang lebih dicintai Allah, yang lebih mendekatkan diri kepada Allah daripada berbakti kepada ibu. Tapi kita memang berbakti bukan hanya kepada ibu. Allah wasiatkan agar kita berbakti kepada bapak kita. Walaupun di nomor yang 4. Jadi sebelum kawan kita, sebelum istri kita, sebelum mertua kita, sebelum kakak, adik, keponakan, guru kita pun, bapak setelah ibu kita. Ahibati fillah. Bagaimana cerita seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW. Dia minta izin untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi SAW? Ibumu masih hidup. Kata Nabi SAW, Naam, ibuku masih hidup. Qala ilzam rijlah. Engkau tetap di kaki ibu. Jangan kemana. Ini mu'izin jihad. Zirwatu sanamil Islam. Yang kalau kita tahu ya, pahala jihad fi sabilillah, di awal darah yang tercecer diampuni dosa-dosanya. Ini sahabat ingin jihad.
Bagaimana dia nanti dapat memberikan syafaat kepada banyak dari keluarganya. Dinikahkan dengan puluhan bidadari. Dia ingin berjihad. Dia ingin mengorbankan jiwa, raga, dan hartanya. Yang Nabi tanyakan kepada dia, hal ummuka hayyah? Ibumu masih hidup? Qultu na'am. Iya. Ilzam rijlah. Udah engkau pulang kok. Engkau tetap di kaki ibu. Fathammal jannah. Di situ ada surga gitu. Kita mau kemana jauh-jauh ya? Kalau surga itu ada di rumah kita. Dan Nabi mengatakan kepada orang lain sama. Falzamha. Fa innal jannata tahta rijlaiha. Kau tetap sama ibu. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Di sana ada surga. Ahibbati fillah. Datang lagi orang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku datang ingin membaiatmu untuk hijrah dan jihad, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku menangis. Dia ingin mengatakan demi memilih Allah dan Rasulnya dia biarkan orang tuanya menangis. Karena dia pikir inilah amalan yang paling mulia, jihad fi sabilillah. Nah, kata Nabi SAW, irji ilaihum. Engkau pulang kepada kedua orang tuamu. Pulang engkau. Ini mau jihad. Mau hijrah. Kata Nabi, engkau pulang. Fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Engkau bikin keduanya tertawa. Sebagaimana engkau membuat keduanya menangis. Allahu Akbar. Ingat ada saudara. Dia mau kerja. Mau merantau dia. Waktu itu dia mau kerja ke Arab Saudi. Dia minta izin sama bapak. Kata bapaknya, berangkat. Bekerja. Merantaulah. Ya, merasa dikasih izin sama bapaknya. Siap-siap tuh anaknya. Ibunya cerita. Engkau tahu nak, ketika engkau pergi, nangis bapak. Nangis. Anaknya akan pergi. Dan gak tahu apakah anaknya akan kembali dalam kondisi orang tuanya masih hidup. Atau dalam kondisi tinggal nama. Berapa banyak anak-anak yang merantau. Dia baru balik ke rumahnya karena ditelepon. Bang, ibu meninggal. Kak, Umi meninggal. Abah meninggal. Dan kita belum sempat berbakti. Kita sibuk dengan dunia kita. Kita punya keluarga sendiri yang kita pikirkan. Sedangkan orang tua gak kita pikirkan. Gak banyak yang diminta orang tua aja. Di dalam agama kita gak ada hari ibu. Ya, kita harus bangga kepada manusia-manusia yang merayakan hari ibu. Yang seakan-akan mereka menghormati ibu mereka. Kita gak punya hari ibu. Kita gak punya hari yang spesial buat ibu kita, yang kita pilih hari itu buat ibu. Loh, gimana sih Islam ini? Karena semua hari kita untuk ibu kita. Mereka yang lebih harus kita utamakan dari segala-gala. Ketika orang tua kita minta kita pulang dari perantauan kita, khususnya buat anak laki-laki, pulang. Pulang. Terus anak kerja apa, Ustaz? Anak kerja apa? Kerjaan anak di sini, Ustaz. Ya.
di antara pintu rizki adalah berbakti sama orang tua. Kebanyakan kita nggak berbakti sama orang tua karena bakhil. Bakhil. Kita kikir, kita pelit. Yang kedua, lemahnya iman kita. Kita takut dengan urusan rizki. Kita takut dengan masa depan kita. Bukankah Allah akan menjamin rizkimu? Bukankah Nabi SAW yang bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dibentangkan rizkinya, bukan ditambah, yubsat, dibentangkan, jangan. Allahu Akbar. Merantau dia, sambung satu rahim. Dan kita tahu kita berada di rahim ibu kita 9 bulan. Yang memang tali penyambung itu diputus. Tapi bekas sambungan itu tetap ada di perut kita. Sehingga jangan takut uangmu berkurang. Jangan takut rizkimu menyempit karena engkau berbakti sama orang tua. Doamu akan dikabulkan sama Allah. Diijabah sama Allah. Ingat cerita Nabi SAW tentang 3 orang yang mereka masuk ke dalam gua, kemudian tahu-tahu mulut gua itu tertutup dengan batu yang menggelinding, sehingga mereka tidak dapat melihat cahaya. Akhirnya 3 orang lelaki itu duduk merenung. Gak ada solusi buat kita kecuali memohon kepada Allah Jalla Jalla. Ayo semua berdoa dengan amalan yang paling dia harapkan pahalanya dari Allah. Dia ikhlas. Salah satunya bercerita apa? Ya Allah, aku punya 2 orang tua yang masih hidup. Aku lebih mengutamakan keduanya dari semua anggota keluarga. Dari istri, dari anak-anak, dari semua. Dan biasanya sore hari itu aku akan memeraskan susu untuk diminum di petang hari sama orang tuaku. Sebelum anak-anak minum susu, bapak ibuku dulu. Itu dia lakukan terus sampai ada kejadian. Terlalu jauh aku mengembala kambing. Sehingga pulangnya kemalaman. Sampai rumah, ayah bundaku sudah tidur. Aku peras susu itu seperti biasa. Lalu aku bawa. Aku berdiri nungguin abah ibuku bangun. Aku mau pergi, aku takut mereka bangun nantinya. Dan aku nggak mau ngasih anak-anak, nggak mau ngasih yang lainnya sebelum abah ibu yang minum. Ditunggu sama anak. Sampai fajar. Akhirnya keduanya minum. Dan anak-anak itu pada menangis. Minta susu seperti anak-anak ya. Minta susu kata abahnya. Enggak anak. Abah ibu dulu. Kalian nomor sekian nanti. Dan nggak ada masalah, nunggu sebentar gitu loh. Semalam nggak minum susu nggak apa-apa gitu. Tapi tetap abah sama ibu yang nomor 1. Ketika fajar terbit, abah ibu kalau minum. Ya Allah, kalau aku melakukan itu karena ikhlas mengharapkan keridhaanmu, bukakan mulut gua ini. Menggelindik gitu ya.
Walaupun tidak terbuka sehingga mereka bisa keluar, tapi mereka sudah bisa melihat cahaya dari luar. Jadi ketika engkau berbakti sama orang tua, akan dikabulkan doamu. Subhanallah. Sahabat Nabi yang bernama Harithah. Dia adalah anak yang paling berbakti sama ibunya. Ketika Harithah meninggal dunia, dalam satu peperangan, kalau nggak salah perang Badar, Harithah bin Nu'man itu terkena anak panah yang nyasar. Ibunya tanya, dalam riwayat ibunya itu sudah buta. Tapi bagaimana kebaktian anaknya? Dia datang kepada Rasulullah SAW. Dia tanyakan, Ya Rasulullah, aku mau tanya, Harithah ada di mana ya Rasulullah? Dia di surga apa di neraka ya Rasulullah? Kata Nabi SAW kepada ibunya, Ya Ummah Harithah, innaha jinan. Surga itu banyak tingkatan. Wa inna ibnaka Harithah, anakmu Harithah itu dapat yang paling tinggi tadi. Subhanallah. Itu dari berbaktinya itu anak kepada orang tua. Dan Harithah, Aisyah menceritakan, dua orang yang paling berbakti sama orang tuanya di Madinah itu Utsman bin Affan dan Harith. Artinya semua sahabat berbakti ya. Tapi ada kebaktiannya begitu diusahakan. Bagaimana Uwais Al-Qarni yang dia bertahan di Yaman. Dia ingin datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Dia ingin hijrah ke kota Madinah. Tapi dia punya ibu yang dia harus berbakti sama ibu. Dan dia tidak meninggalkan Yaman kecuali setelah ibunya meninggal dunia. Dia berangkat. Nabi SAW berpesan kepada para sahabat. Khairut tabi'in Uwais Al-Qarni. Sebaik-baiknya tabi'in itu Uwais Al-Qarni. Umar, Nabi ceritakan bagaimana Uwais berbakti sama orang tuanya. Dia dari kabilah Murad, dari Qaran atau dari Qaran. Nanti Umar, kalau engkau jumpa sama dia, Umar ini siapa coba? Umar ini khalifatu Rasulullah SAW, Al-Faruq. Nabi pesan sama Umar, kalau engkau ketemu sama Uwais Al-Qarni, engkau minta kepada dia agar dia istighfar buat engkau. Sahabat suruh minta doanya Uwais Al-Qarni. Umar itu seringkali kalau datang pasukan perang dari Yaman, hal fikum Uwais, hal fikum Uwais. Ketika datang jemaah haji tanya, hal fikum Uwais. Heran orang-orang, Umar ini tanya siapa Umar ini? Uwais bukan orang yang terkenal, bukan orang yang pendakwah, bukan alim ulama yang dikenal masyarakat Yaman. Lah, bas, orang biasa. Dan akhirnya ketemu sama Uwais. Ketika Uwais datang, anta Uwais? Iya. Dari kabilah Qaran atau dari kabilah Murad kemudian ke Qaran? Iya. Engkau punya penyakit baros seluruh tubuhmu dulu. Kemudian engkau berdoa minta disembuhkan. Kecuali satu tempat di perutmu. Maudhi' dirham. Kata Uwais, iya. Engkau punya ibu yang kau berbakti sama dia? Iya. Kata Umar, istaghfirli. Mohonkan ampun buat aku. Mohonkan ampun kepada Allah agar Allah mengampuni aku. Kata Uwais, ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, masa aku ini mendoakan engkau gitu? Engkau yang sahabat Nabi, aku yang minta doamu. Kata
Umar, mintakan ampun. Karena Nabi berpesan, kalau aku ketemu engkau istighfar buat aku. Akhirnya Uwais mau berangkat dari Madinah, ibunya udah meninggal dunia. Dia mau berangkat ke Basrah kalau nggak salah. Umar ngomong sama Uwais, Uwais, aku kirim surat ya kepada gubernur Basrah. Kata, enggak ya Amirul Mukminin, aku biar jadi orang biasa aja gitu loh. Aku gak ingin dikenal orang. Karena memang Uwais bukan alim ulama yang dia ya mengajarkan ilmu ya. Dia seorang yang ahli ibadah, yang berbakti sama orang tuanya tadi, dan seorang yang semangat beribadah. Biar aku di Basrah jadi orang biasa. Ya udah. Suatu hari datang jemaah haji dari Basrah. Umar rindu mau dengar kisah Uwais ini. Tanya sama salah seorang yang datang, ada Uwais engkau di tempat kalian? Iya ada orang namanya Uwais ya. Umar lalu cerita sama orang ini. Uwais yang dianggap biasa, yang tidak dikenal di bumi tapi dikenal di langit, itu Uwais. Berapa banyak orang yang dikenal di bumi tapi nggak dikenal di langit kecuali dengan dosa-dosa. Akhirnya orang ini pulang dari haji, langsung datang ke Uwais. Dia ngomong, Uwais, mohonkan ampun kepada Allah buat aku. Ada apa engkau tadi? Kok kayak gitu? Uwais mengatakan, Laqita Umar. Engkau berjumpa dengan Umar. Katanya. Nah, akhirnya Uwais mendoakan orang itu dan Uwais menghilang. Dia takut orang-orang datang semua kepada dia. Bagaimana ini menunjukkan kepada keikhlasan dia. Itulah pahala balasan buat orang yang berbakti sama orang tua. Maka ahibati fillah, ingat, orang tua kita bukan pembantu. Ibu kita bukan babysitter buat anak kita. Orang tua kita tatkala mereka sudah sepuh, ya biasanya mereka udah pensiun. Kerjaan juga nggak banyak, penghasilan juga mungkin tidak mencukupi. Mungkin engkau yang lebih kaya daripada orang tua. Engkau yang lebih banyak penghasilan daripada orang tua. Yang harus engkau lakukan, muliakan kedua. Muliakan kedua. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Isra ayat 23-24. Nah, silahkan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik
kepada bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepadanya keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Barakallahu fiik. Cukup ayat ini menjadi pemandu kita tentang bagaimana kita menyikapi kedua orang tua kita. Setelah mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya buat Allah, Allah memerintahkan agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Allah ingatkan, kalau keduanya udah sepuh, udah tua, satu atau dua-duanya, yang mungkin hidup dalam pemeliharaan dirimu, hidup bersama engkau, maka jangan pernah berkata ah. Kadangkala sikap orang yang sudah tua, orang yang sudah sepuh itu, ada yang kembali seperti anak-anak. Dia banyak tuntutan, banyak permintaan. Jangan pernah menolak permintaannya selama itu tidak membahayakan keduanya dan engkau mampu untuk memenuhinya. Jangan menghardik keduanya. Jangan mengangkat suaramu lebih tinggi dari suara orang tua. Wa qul lahuma qawlan karim. Kalau mau ngomong sama orang tua, mikir. Pilih kata-kata yang baik. Dengan intonasi yang penuh dengan pemuliaan dan penghormatan buat orang tua kita. Jangan sombong. Jangan angkuh. Jangan merasa lebih dari orang tua. Jangan. Kau harus merendahkan diri. Seakan-akan engkau memiliki sayap yang biar orang tuamu berada di atas. Penuh dengan kasih sayang. Bukan pura-pura. Dan engkau harus selalu ingat dengan doa yang Allah ajarkan. Allah yang langsung mengajarkan doa ini. Doa ini bukan buat orang tua yang sudah meninggal dunia. Ini cerita orang tua masih hidup. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir. Ya Allah, kasihi, sayangi keduanya ya Allah. Kita nggak bisa. Allah bisa. Kita mintakan rahmat kepada Allah agar Allah mengasihi kedua orang tua kita sebagaimana ketika mereka mendidik kita, merawat kita tatkala kita kecil. Jadi kalau kita berada di depan orang tua, ingat ketika kita kecil. Ketika kita digendong sama abah. Ketika kita naik ke pundak abah kita. Ketika kita naik, dibawa lari sama abah. Dituntun untuk beli sesuatu sama abah kita, sama ibu kita. Ketika kita disuapin, ketika kita dipakein baju. Ingat ketika kita kecil. Insya Allah itu menjadi motivasi buat kita untuk terus berbakti sama orang tua kita. Karena kita tahu dulu kita tidak bisa berbuat apa. Kita gak bisa ngomong. Jalan gak bisa. Sekarang kau jadi orang. Dan itu adalah perjuangan orang tua kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Itu yang dapat Anda sampaikan. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Dan semoga kita dibantu untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Barakallahu fiik. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Jazakumullah. Semoga Allah memberikan balasan kepada Ustadz kita, Ustadz Syafiq Rizal Salamah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjaga beliau, menjaga keluarga beliau, memberkahi umur dan ilmunya. Gimana Fidin? Selanjutnya
seperti yang telah kita sampaikan, materi yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalamah, semoga dari apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya, sebagaimana telah kita sepakati, setelah ini ada tanya jawab. Alhamdulillah Ustaz, ini ternyata pertanyaannya begitu banyak Ustaz. Begitu banyak sampai puluhan. Ini saya dalam catatan saya ada sekitar 25 lebih, ini belum lagi yang saya teruskan Ustaz. Rasanya waktu dan kesempatan tidak mungkin kita sampaikan seluruh pertanyaan ini kepada teman-teman kajian pada kesempatan yang berbahagia ini nanti. Saya mohon maaf sekali jika pertanyaannya tidak semuanya disampaikan atau dibaca satu-satu. Tetapi kami dari panitia telah menghimpun beberapa pertanyaan yang intinya itu adalah sama. Kami membaca semuanya adalah sama. Di antaranya kita himpun saja ada 3 dalam garis besar dari pertanyaan yang semoga kami harapkan bisa mewakili dari seluruh pertanyaan dari jenis kalimat yang berbeda-beda, tapi intinya adalah kami rasa ini adalah satu dari pembahasan. Yang pertama Ustadz ya, nanti tolong dijawab yang 3 ini, karena ini mungkin saya kami perkirakan telah mewakili dari puluhan pertanyaan yang masuk ini. Baik Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus menyampaikan demikian, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga Ustadz, keluarga Ustadz, dan memberkahi ilmu Ustadz. Nah, selanjutnya Ustadz kami ingin bertanya, dan ini baru akan kita simpulkan dari pertanyaan tersebut. Yang pertama, banyak dari penanya ini menyesalkan kebersamaan dengan orang tuanya yang tidak lama, Ustaz. Jadi merasa bagian besar dari mereka ini belum berbakti kepada orang tuanya, sedangkan orang tua mereka sudah meninggal dunia. Ada di antara orang tua mereka sudah terlanjur pikun dan tidak bisa mengenali dirinya. Padahal dia ingin sekali berbakti kepadanya di hari-hari terakhirnya. Ada di antara mereka yang merawatnya belum lama kemudian meninggal. Pertanyaannya, apakah ada cara untuk berbakti kepada orang tua setelah meninggalnya seperti ini, Ustaz? Atau ketika dia tidak mengetahui dari apa yang dikerjakan oleh anaknya? Ini dari himpunan pertanyaan dari sekian banyak pertanyaan yang ada. Semoga bisa mewakili. Yang kedua, Ustaz, kebanyakan mereka bertanya karena mereka berasal dari keluarga broken home, Ustaz. Afwan. Jadi mereka bertanya setelah mereka bertemu dengan kedua orang tuanya atau orang menjadi salah satu dari kedua orang tuanya, tidak ada rasa cinta itu di dalam hatinya karena sejak kecil tidak dipelihara oleh orang tuanya atau dirawat oleh orang tuanya. Bagaimana menumbuhkan atau cara kami berbakti ketika saat itu seperti itu keadaan diri kami, Ustaz. Dan yang ketiga adalah, Ustaz, orang tua kami sudah meninggal dunia. Ini ada beberapa pertanyaan. Dan orang tua kami meninggalkan hutang dari hutang riba. Bagaimana kami membalasnya, Ustaz? Apakah kami meneruskan cicilan hutang riba tersebut? Atau bagaimana? Atau bagaimana ikhtiar yang akan kami lakukan untuk membalas budi orang tua kami? Meskipun selanjutnya kami temukan ada beberapa tanggungan yang itu adalah menjadi yang harus kami tunaikan tetapi berkaitan dengan dosa-dosa riba. Demikian Ustaz sementara pertanyaannya. Semoga kita pertanyaannya dirangkum oleh Ustaz dan mewakili jawabannya untuk teman-teman kajian dalam kesempatan yang berbahagia ini. Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Nah, subhanallah jemaah. Ya. Yang pertama berkaitan dengan orang tua yang masih hidup tapi sudah pikun. Apa yang harus dilakukan anak? Ini kesempatan untuk masuk surga. Karena masih hidup orang tua. Dan kita berbakti kepada orang tua bukan dalam rangka mendapatkan ucapan terima kasih dari orang tua. Bukan. Tapi kita menjalankan perintah Allah Azza wa Jal.
Allah mengatakan wasainal insana biwalidayhi husna, wasainal insana biwalidayhi ihsana, wasainal insana biwalidayhi. Jadi kita berbakti kepada orang tua karena Allah memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua. Yang kadangkala di dalam hati itu ya rasa cinta tidak seperti orang tua kepada anak. Sebagaimana tadi kita sudah sampaikan. Anak ini ketika orang tua berbuat baik sama anaknya, ingat nggak anaknya? Kadangkala nggak ingat. Ya kalau kita lihat ya, umur berapa sih anak itu bisa mulai mengingat kejadian? 5 tahun? Ya. 6 tahun? 7 tahun. Tapi apakah anak ingat ketika umur 1 tahun? Sama apa yang dilakukan orang tuanya? Nggak ingat. Dan orang tua kita tetap berbuat baik kepada kita dalam kondisi ini anak nggak tahu sama ibunya. Mana ibunya, mana bapaknya. Makanya kadang-kala anak kalau umur 3 tahun meninggal dunia ditanya, kok ingat sama bapakmu? Nggak ingat. Tapi orang tua tetap berbuat baik kepada kita. Karena dia berpikir masa depan buat anaknya. Ada kecintaan orang tua kepada kita. Memang beda sama anak sama orang tua. Harus ada pemaksaan kepada diri kita. Ini loh pintu surgaku. Allah yang nyuruh aku berbuat baik kepada dia. Walaupun orang tua tadi nggak kenal sama kita, tapi Allah tahu dia orang tua kita. Dan kita punya kewajiban berbakti kepada orang tua. Ingat, ikhlas lillahi ta'ala. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Kita nggak ingin dari orang tua kita ucapan syukron. Nggak pula budi baik dari orang tua karena kita berbuat baik. Udah selesai kebaikan orang tua kita. Kita nih seperti orang yang nyaur utang, yang bayar utang, yang utang kita nggak pernah lunas sama orang tua kita. Kita mau kasih 100 juta, nggak lunas. 1 miliar, nggak lunas. 1 triliun, nggak lunas utang kita. Kita akan terus punya utang sama orang tua kita. Jadi walaupun orang tua kita nggak kenal sama kita, maka kita tetap berbakti kepada orang tua kita. Jadi masih ada kesempatan. Kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jal dan ridhonya karena kita sudah berbakti kepada orang tua kita di masa hidupnya. Adapun kalau orang tua sudah meninggal dunia, apa yang harus dilakukan anak? Yang pertama adalah istighfar. Allahumma ighfir lahu warhamhu atau astaghfirullah li abi wa ummi. Memohonkan ampun buat orang tua. Karena kita lihat Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana doanya? Rabbil firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampuni aku. Buat kedua orang tuaku. Dan buat siapa saja yang masuk rumahku dalam kondisi beriman. Dan buat semua orang-orang mukmin dan mukminah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad mengatakan, Innallaha azza wa jal la yarfa'ud darajata lil abdi salih fil jannah. Sesungguhnya Allah benar-benar mengangkat derajat untuk hamba yang soleh di surga. Lalu hamba ini mengatakan, Ya Rabbi, anna li hadhihi. Wahai Robku, gimana aku dapat derajat yang tinggi ini? Gimana ceritanya? Orang itu semua tahu dengan amalannya. Tahu dengan dosa-dosanya. Artinya dalam bayangan dia nggak mungkin dia bisa dapat kayak gini. Seperti orang yang bawa duit ya 500 juta ke showroom. Nggak mungkin dia bisa dapat mobil. Umpamanya dapat mobil Alphard. Ke showroom Toyota dia dapat mobil, nggak dapat mobil Alphard.
Tapi dia dikasih mobil Alphard. Maka dia tanya, loh kok bisa seperti ini gitu. Ini orang tua tanya, ya Allah kok bisa aku seperti ini dapat derajat yang tinggi. Maka dikatakan, fayaqulu, Allah mengatakan, bistighfari waladika laka. Karena istighfar anakmu buat engkau. Ya, masih bisa kita berbakti sama orang tua kita. Yang kedua, doa buat keduanya. Kalau tadi doa minta ampun, ini doa segala-galanya. Doa minta dirahmatin orang tua kita, dimasukkan ke surga ya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Kalau anaknya Adam mati, putus semua amalnya kecuali 3. Salah satunya yang dapat engkau lakukan adalah awwaladin salihin yad'ulahu. Jadilah anak soleh. Doakan orang tua kita. Kemudian yang ketiga, membayarkan utang. Ini nyambung dengan pertanyaan ketiga. Anak itu nggak wajib bayarin utang orang tuanya. Karena itu utang ya orang tuanya yang utang. Semua orang itu menanggung ya kelakuan dia gitu. Kalau orang tuanya membunuh, bukan anaknya akhirnya menanggung dosa orang tuanya. Orang tuanya mencuri, bukan anaknya menanggung. Orang tuanya berhutang, anaknya nggak nanggung. Itu utangnya orang tua. Dan Nabi SAW mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Ruh seorang yang beriman itu bergantung dengan utangnya. Sampai dibayarin utang. Rawahu Tirmidzi. Artinya nggak bisa dia masuk surga itu ruh sampai utangnya dilunasin. Bahkan Nabi SAW mengatakan, yughfaru lisyahidi kullu syai'in au kullu dzambin illa dain. Rawahu Muslim. Orang yang mati syahid itu diampuni semua dosanya kecuali utang. Maka anak kalau ingin berbakti sama orang tuanya, berusaha untuk melunasi utang orang tuanya. Gimana Ustaz? Utangnya riba. Ya dibayarin. Kalau bisa, yang pertama kalau memang ada warisan, ingat warisan tidak boleh dibagi sampai hutang dan wasiat ditunaikan. Allah mengatakan tentang pembagian warisan, mim ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Mim ba'di wasiyah. Setelah wasiat, utang dilunasin, baru warisan boleh dibagi. Jadi utang dulu baru wasiat, sebenarnya seperti itu. Jadi tolong dilunasin. Kalau bisa nggak pakai riba, nggak pakai riba. Artinya riba itu sebenarnya bukan tanggungan orang tua. Jadi kalau orang tua meninggal dunia, dia berhutang umpamanya 100 juta. Kemudian karena riba, utangnya jadi 200 juta. Sebenarnya di sisi Allah utangnya dia tetap 100 juta. Ketika sudah lunas, insya Allah dia nggak punya tanggungan. Walaupun nih orang, ini karena kezaliman yang dilakukan. Nih orang nuntut sama keluarga. Ya kalau keluarga memang boleh nggak bayar, nggak ada tuntutan buat keluarga, nggak usah dibayarin. Asalkan pokoknya sudah dilunasin. Asalkan pokok, ini buat yang meninggal dunia ya. Kalau kita biasanya akan ditagih sebab mereka. Tapi sebenarnya di sisi Allah utang kita adalah utang yang pokoknya itu tanpa ada ribanya. Kemudian kalau ada kafarat yang belum dibayar, dibayarin buat orang tua. Ya seperti kafarat, sumpah, mungkin pernah sumpah orang tua, kemudian melanggar sumpahnya, meninggal dunia belum sempat membayar, ya dibayarin. Kemudian wasiat. Kalau ada wasiat dari orang tua, tolong ditunaikan wasiat tersebut ya. Karena kita tahu wasiat itu masih hak orang tua. Jadi kalau orang tua berwasiat dari hartanya umpamanya setengah buat pondok, enggak boleh. Yang boleh cuma sepertiganya. Segera ditunaikan. Buat masjid ya. Kemudian kalau punya utang puasa orang tua, belum sempat bayar. Orang tua punya utang karena sakit, kemudian dia
Alhamdulillah sehat, sembuh bulan Syawal, tapi kan memang bayar utang itu sampai Ramadan selanjutnya ya. Tahu-tahu di tengah-tengah, belum sampai Ramadan selanjutnya meninggal dunia. Akhirnya utangnya belum terbayar. Maka anaknya membayar puasa orang tuanya, kemudian sodakoh buat keduanya. Sodakoh. Sebagaimana cerita Sa'ad bin Ubadah ketika datang kepada Nabi SAW. Ibunya meninggal dunia sedangkan dia di luar kota. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, alaikas salatu wassalam ya Rasulullah. Tufiyat, inna ummi tufiyat wa ana ghaibun anha. Ibuku meninggal dunia sedangkan aku ghaib, aku absen, aku nggak ada di kota Madinah. Ayan fa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha. Apakah bermanfaat kalau aku sedekah sesuatu untuk dia? Udah meninggal. Qala na'am. Apa kata Sa'ad bin Ubadah? Fa inni ushiduka. Aku mempersaksikan engkau ya Rasulullah. Annaha itil mikhraf sadaqah alaiha. Kebunku mikhraf ini kebun yang banyak buahnya. Kebunku itu sedekah buat ibu. Tuh anak berbakti sama orang tua. Orang tuanya nggak tahu kalau anaknya sedekah, tapi Allah tahu. Dan Allah akan sampaikan pahala itu kepada orang tua. Kemudian yang selanjutnya silaturahim. Menjaga silaturahim yang tidak tersambung kecuali sama orang tua kita. Paman kita, bibi kita. Kadang-kala anak-anak ini kalau dia merantau, kemudian di kampung itu ada ayah bundanya, dia masih sering pulang. Ketika ayah bundanya meninggal dunia, dia udah nggak pernah pulang lagi. Nggak pernah menyambung rahim sama pamannya, bibinya, sepupunya, keponakannya, dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tua. Tolong disambung. Karena Nabi SAW mengatakan, Man ahabba ayyasila abahu fi qabrih. Barang siapa yang ingin berbuat baik kepada ayahnya di kuburan, falyasil ikhwana abihi ba'dahu. Hendaklah dia menyambung hubungan dengan keluarga bapaknya atau kawan-kawan dekat bapaknya. Wa innahu kana baina abi wa Umar wa baina abika ikha'un wa wuddun. Ini ceritanya Abdullah bin Umar bin Khattab, bagaimana dia terus berbuat baik kepada kawan-kawan bapaknya. Fa'ahbabtu an asil dzalik. Kata Abdullah bin Umar, bapakku sama bapakmu itu dulu kawan baik. Ada cinta di antara keduanya. Maka aku ingin berbuat baik kepadamu agar kebaikan itu sampai kepada ayahnya. Maka ini termasuk kebaikan yang paling maksimal ya. Tatkala kita berbakti kepada orang tua kita, tapi bukan kepada orang tua kita. Orang tua kita udah meninggal. Kita berbuat baik sama kawan-kawannya. Ini kebaktian yang begitu maksimal. Kemudian mengakui kebaikan keduanya ya. Seperti doa yang ada di surat Al-Ahqaf ayat 15. Di situ ada doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wa ala walidayya. Nikmat yang kau berikan kepada aku dan kepada kedua orang tua aku ya Allah. Kemudian di doa tadi yang surat Al-Isra, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebagaimana orang tuaku telah merawat aku ketika kecil. Ahibati fillah. Itu beberapa yang bisa kita lakukan. Bagaimana kalau broken homes? Ya, tetap engkau wajib berbakti. Terus gimana? Anak nggak cinta. Orang yang nggak broken home, tapi karena sibuk bekerja, merantau, punya keluarga, kadang-kala lupa sama orang tuanya. Dengan kebaikan-kebaikan orang tuanya. Bahkan mungkin dia merasa dia berbuat baik kepada orang tuanya. Karena dia transfer fulus buat orang tuanya, belikan hadiah buat orang tuanya. Yang ini sudah nggak dilakukan sama orang tua kepada dia. Terus gimana supaya tumbuh cinta? Ingat ketika engkau kecil. Ini yang diingatkan sama Allah. Kama rabbayani shaghira. Ketika engkau kecil, yang engkau nggak ingat dengan kebaikan orang tua. Tapi ketika sudah SD,
Biasanya kalau dia ikut ibu, mulai itu ibu akan menjelaskan kepada anak kenapa dia berpisah. Bapakmu itu gini, bapakmu itu gini, gini. Kalau dia ikut bapak, kadang-kala bapaknya nggak kepingin nih anak ketemu ibunya. Dikatakan ibumu gini. Hibatifillah. Kalau orang tua kita kafir, kita wajib berbakti kepada orang tua kita. Wajib berbakti. Bagaimana orang tua kita muslim? Oke, mereka sudah nggak bisa menyatu kembali. Mereka harus pisah. Mungkin bapak melakukan KDRT kepada ibu, ya. Engkau benci dengan kelakuan bapak, wajar. Tapi bagaimana kau berbakti kepada bapak? Nabi SAW mengatakan, unsur akhaka zaliman au madluman. Engkau bantulah saudaramu dalam kondisi dia berbuat zalim atau dizalimin. Kata sahabat, kalau menolong orang yang dizalimin kita tahu. Terus gimana orang zalim masa kita tolongin? Iya, engkau tolongin dengan cara menghalangi dia dari perbuatan kezaliman. Maka anak kalau dapat orang tua yang jahat, ibu yang mungkin jahat, tetap berusaha untuk berbuat baik kepada keduanya. Karena ingat, kita ketika kecil, mereka yang berbuat baik kepada kita. Jangan pernah mengatakan, nggak pernah dapat kasih sayang. Bukan nggak pernah dapat kasih sayang. Engkau lupa dengan kasih sayang yang diberikan. Jadi kau tidak akan pernah ingat. Engkau nggak akan pernah ingat. Ya, anak kadang-kadang melihat anak-anak. Anak-anak Masya Allah. Ada kalau naik-naik, ini, itu, macam-macam. Ada bibi yang mengatakan, Syafiq, engkau tahu. Engkau dulu lebih parah daripada dia. Anak lupa gitu. Kemudian muncul perasaan seakan-akan orang tua kita nggak pernah berbuat baik kepada kita. Karena kita lupa, nggak pernah ingat. 9 bulan di perut ibu nggak pernah ingat. Waktu keluar nggak ingat. Waktu 2 tahun, 3 tahun, mungkin orang tua kita belum pisah, kita juga nggak ingat. Artinya orang tua kita, bapak atau ibu, telah berbuat baik kepada kita. Contohlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dia diancam sama bapaknya. Diancam sama bapaknya. Diusir sama bapaknya. Bapaknya ikut membakar anaknya. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Salamun alaik. Semoga Allah ngasih keselamatan buat engkau ayahku. Sa'astaghfirulaka Rabbi. Aku akan memohonkan ampun atas dosa-dosamu kepada Allah Azza wa Jalla. Innahu kana bi hafiya. Allah itu maha baik sama aku. Jadi insya Allah kita tetap wajib berbakti. Kalau dikatakan tadi, anak kok nggak ada cinta, nggak ada respect sama orang tua, ingat sama Allah. Yang nyuruh kau berbakti Allah. Kita disuruh sama bos untuk ngantar makanan kepada orang yang nggak ada hubungan sama kita. Antar makanan tuh ke rumah sebelah, ke kantor kita antar. Ini Allah yang nyuruh kita berbuat baik sama orang tua. Lalu kita tidak melakukan. Maka berdoalah meminta kepada Allah agar kau dibantu untuk berbakti kepada orang tuamu sebagaimana yang Allah ajarkan di surat Al-Ahqaf tadi ayat 15. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan Anda ingin mengingatkan semua kita berada di akhir Jumat. Ini waktu yang mulia untuk berdoa, memohon ampun kepada Allah, doakan orang tua kita, mohonkan buat keduanya segala kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Kita sampaikan kepada Ustadz kita, Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah. Hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau, menjaga keluarganya, memberkahi umur dan ilmunya. Kepada teman-teman kajian sekalian yang hari ini pertanyaannya
belum bisa dijawab, semoga dari salah-salah penjelasan Ustaz Syafiq bisa mengambil ibrah dari apa yang beliau sampaikan sehingga bisa mewakili jawaban dari pertanyaan ikhwan kita. Untuk yang ingin bertanya, yang melambaikan tangan dan ingin tanya, mohon maaf sekali karena waktu sudah habis seperti kita janjikan, yaitu jam 5 kita akan selesai dan sekarang sudah jam 5 kurang 4 menit dan sepertinya waktu 4 menit cukup singkat untuk kita minta kepada Ustaz untuk menjawab sebuah pertanyaan, jadi kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas doa-doa yang disampaikan kepada kami tim, doa-doa yang terselip dari pesan yang tertulis ini. Semoga Allah juga memberikan kebaikan yang banyak kepada antum sekalian. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan istitoah kepada kita semuanya sehingga bisa menjalankan apa dari ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Hafizahullah tabaraka wa ta'ala dalam kesempatan sore hari ini. Selanjutnya kita tutup bersama majelis dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Nah, aku lumma tasma'un wa astaghfirullahaladzim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.